Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cak Wahib. Kali ini saya akan membahas persoalan tentang klinik medis dan efek plasebo serta perdukunan ya. Dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya plasebo. Plasebo adalah obat kosong atau obat palsu yang dibuat seperti aslinya, yang tidak mengandung zat apapun untuk penyembuhan, yang biasa digunakan sebagai uji klinis untuk menguji efektivitas dari obat asli, kira-kira begitu ya. Namun meskipun ini hanya sebuah obat kosong yang tidak mengandung apapun, tapi faktanya sekian orang yang mengkonsumsi plasebo itu mendapatkan efek perbaikan ya kesehatan atau penyakitnya mulai membaik gitu ya. Dan angkanya lumayan besar ya, sekitar 20% sampai 40%. Dari sinilah mungkin kita baru bisa memahami kenapa ada sekian orang yang pergi ke klinik ataupun ke dukun itu bisa merasakan, sebagian kecil dari mereka ya, merasakan sakit yang mereka rasakan berkurang. Kira-kira seperti itu ya. Jika memang seperti itu, mestinya ini kan baik ya. Ini ada manfaatnya gitu ya. Paling tidak untuk orang-orang tertentu atau penyakit-penyakit tertentu yang secara medis itu memang hampir nggak ada harapan, misalnya kanker stadium sekian misalnya gitu, akan kembali punya harapan gitu ya. Dan lagian ketika orang itu berobat ya, dia kan nggak pernah mempermasalahkan ya obat apa yang dipakai, metode apa yang dipakai, yang penting sembuh menurut. Meskipun bisa jadi itu hanya efek dari placebo misalnya seperti itu ya. Pertanyaannya kemudian kenapa itu kita permasalahkan gitu, kenapa itu kita pertanyakan, nggak dibiarkan saja seperti itu ya. Bagi saya pribadi ini perlu dipermasalahkan karena sekian hal ya, sekian alasan. Yang pertama begini ya, perdukunan atau klinik itu prakteknya nggak jelas ya. Karena nggak jelas dia masuk medis atau alternatif pun enggak, sehingga orang lain sulit mengontrol ya, orang lain sulit mengcross check apakah ini benar atau enggak tahu, sehingga sangat rawan terjadinya penipuan atau kebohongan publik, dan ini sudah sangat terbukti berkali-kali gitu loh. Seperti kita tahu, dalam pengobatan itu kan ada yang namanya pengobatan medis. Nek medis pengawasannya jelas sangat ketat. Nggak mungkin misalnya ada orang misal sangat pintar sekalipun, setelah bertapa 40 tahun misalnya gitu, terus kemudian tiba-tiba dia buka praktek kedokteran, itu nggak mungkin bisa. Cekal polisi dia kan. Kalau alternatif kan ada dua ya, ada yang misalnya model jamu-jamuan atau sinse atau herbal-herbalan lah gitu loh. Ini masih ada badan POM yang mengawasi ya. Tapi kalau alternatif misalnya yang kayak bekam, tusuk jari, tusuk jarum itu kan kita punya sekian referensi yang bisa kita baca. Apakah ini begitu efektif untuk penyakit yang kita derita? Masih kita bisa cek lah. Tapi untuk perdukunan atau klinik kita nggak bisa itu ya. Yang kedua, kenapa kita mempertanyakan begini ya? Ini kita masukkan dalam apa? Misalnya kita masukkan mereka bisa mengobati karena mereka adalah manusia istimewa misalnya gitu ya, atau kelebihan tertentu yang diberikan Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Menurut saya kok malah lebih bohong lagi ya. Saya pribadi itu percaya adanya karomah ya. Karomah itu kelebihan yang diberikan kepada seseorang yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Kira-kira seperti mukjizat di dalam kenabian, kira-kira seperti itu ya. Tapi misalnya kita lihat misalnya contoh Nabi Isa lah. Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang meninggal ya. Bahkan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dari bayi dan buta dari bayi. Tapi kita tidak pernah mendengar ada sejarahnya ya Nabi Isa itu tiap hari praktek nangani pasien gitu. Enggak. Atau Nabi Musa lah. Nabi Musa itu kan tongkatnya bisa jadi ular. Tapi dalam sejarah juga kita tahu ketika Nabi Musa beserta kaumnya itu lari dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya,
Beliau nggak melemparkan tongkatnya kemudian jadi ular terus Fir'aun dimakan semua, itu kan enggak tahu. Itu artinya mukjizat atau kelebihan-kelebihan itu nggak bisa dikeluarkan setiap saat gitu loh. Mendapat menunggu izin dari Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Lah kalau mukjizat aja seperti itu, kira-kira nek karomah kok sampai orang buka praktek itu kan lucu, lucu banget, pasti bohong lah, pasti bohong gitu. Ketiga, kalau misalnya ini kita masukkan di dalam bagian dari bukan orang istimewa, itu bagian dari doa gitu ya. Jadi bukan pengobatannya tapi doanya. Gini ya, kalau itu memang doa itu begini, kalau misalnya itu berjalan alamiah ya, alamiah itu artinya begini ya, misalnya saya ini tokoh terhormat, misalnya tokoh agama yang diakui keagamaannya, perilakunya, ibadahnya, kekhusyuannya, atau misalnya seperti itu ya. Kemudian ada orang yang datang meminta tolong pada saya, didoakan, itu walaupun orang itu memberi berapapun, itu ratusan juta kan nggak masalah ya, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dengan doa itu kemudian dia menawarkan pada orang-orang bahwa saya bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, dan seterusnya. Ini aneh karena kita tahu pasti doa itu belum tentu dikabulkan ya. Dalam singkat gitu loh. Ada doa itu Nabi Muhammad aja doa untuk tertentu ada yang 30 tahun. Jadi kan aneh kalau doa itu kan nggak bisa langsung, atau ada yang doa itu nanti diganti Tuhan di akhirat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bisa menyembuhkan ABC dengan lantaran doa, itu pasti bohong lah, pasti bohong. Karena dia tahu pasti doa gak selalu terkabulkan. Udah pasti doa itu gak terkabulkan, kok dia beraninya narif mahal lah gitu kan. Penjelasan pijakan keberagamaannya itu di mana, itu kan nggak jelas ya, nggak jelas banget ya. Kemudian gini, kalau misalnya ini ya, misalnya eh, ini itu setahu saya orang yang merasakan tubuhnya lebih baik atau penyakitnya lebih baik ketika pergi ke paranormal, dukun atau klinik, itu sebenarnya nggak banyak sih angkanya. Dari nggak banyak itu kita hampir bisa memastikan itu efek dari placebo itu ya. Dari mana saya tahu kalau itu nggak banyak itu? Itu kita tahu dari mana itu efek placebo? Sederhana saja sih. Ini tapi faktanya misalnya kita tahu kan ada beberapa penyembuhan kayak gitu kan banyak orangnya gitu ya. Ini cara kerjanya sederhana. Ini kayak isu gitu loh, kayak isu gitu ya. Misalnya ada si A di kota B itu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Orang di daerah itu dari luar kota itu pasti ke sana semua. Itulah mesti sangat banyak. Tapi hampir dipastikan ya, tidak ada satupun seviral apapun pengobatan tersebut itu bisa langgeng. Nggak bisa, dipastikan. Kita pernah mengenal ponari ya dengan batunya itu kan nggak lama. Kemudian hilang kan. Kapan mulai nggak ada gitu aja. Ustadz Haryono, Mas Albi. Ustadz Haryono kenal nggak itu? Ustadz Haryono itu orang yang memperkenalkan pengobatan lewat terapi zikir, misal gitu ya. Itu saking terkenalnya, sekitar tahun 2010-2011 tuh hampir setiap kota pernah mengadakan zikir pengobatan Ustadz Haryono. Itu meskipun itu terapi zikir, itu beliau membuka praktek di Bekasi, Jakarta gitu deh ya. Jangan kira nggak kena uang, nggak. Ada teman saya yang kena kanker lidah, itu kena sekitar seharga sapi saat itu. Karena menurutnya itu dipindahkan ke sapi katanya gitu loh. Pokoknya pastinya kena. Sembuh enggak sih, meninggal. Meninggal gitu deh. Atau Umi Zainab atau siapa itu yang menyembuhkan Olga itu. Itu kan ya nggak lama juga, itu viral, semua rame, semua kesana terus tiba-tiba hilang gitu. Sebagian orang mungkin mengatakan ini kalau dalam tradisi Jawa disebut apa, dukun tiban gitu ya. Dukun tiban tuh keistimewaannya nggak bisa langgeng, memang ya hanya saat itu gitu. Ya terserah sih orang mau ngomong gitu ya. Cuman saya pribadi percaya ya. Ini kenapa yang asalnya begitu rame itu karena semua orang mendengar, semua orang ke sana.
Terus kok tiba-tiba hilang? Ya karena semua orang sudah merasakan bahwa ternyata itu bohong. Ternyata sekian banyak sudah menyaksikan nggak sembuh gitu loh. Ternyata itu cuman hoax. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.